Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa zakarah. Siapa yang berkehendak tentu mengambil pelajaran darinya. Lagi-lagi ini berirama, sungguh indah. Allah mengatakan di surat Al-Mudaththir ayat ke-55, satu ayat sebelum akhir adalah bahwa siapa yang berkehendak untuk mengambil pelajaran, tentu dia akan mengambil pelajaran dari surat ini. Mungkin kalau diibaratkan surat ini adalah seperti seorang ayah yang sedang berbincang kepada anaknya. Orang tua yang berbincang kepada kaum muda. Orang bijaksana yang memberikan wejangan untuk umat manusia, untuk ciptaannya. Coba ditilik dari pertama, bagaimana Allah membangunkan Rasulullah, lalu dia disuruh bergerak, suruh mandis, suruh tidak melakukan perbuatan keji dan lain sebagainya. Itu kan seperti percakapan sehari-hari. Jadi tidak ada jarak antara sang pencipta dengan kita ini ciptaannya. Makanya Allah memastikan tidak perlu engkau beragama Islam, tidak perlu untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari surat ini. Yang penting ada itikad, niat untuk mengambil pelajaran. Saya juga banyak membaca sutra-sutra Hindu, Buddha, yang mungkin hanya sekedar dari Google atau sekedar dari mana. Dan luar biasa juga. Apalagi Buddha juga tuh beriramanya luar biasa tuh. Cina itu sejarahnya luar biasa juga. Jadi saya berkata seperti ini agar kita tidak terlalu dimabuk agama, tidak terlalu dimabuk kepanatikan yang berlebihan. Karena keindahan-keindahan dalam Al-Quran itu, ya kalau kita turunkan ego sedikit aja, itu juga ditemukan keindahan-keindahan di kitab-kitab suci agama-agama yang lain. Begitu. Makanya Allah mengatakan siapapun yang berkehendak ingin mengambil pelajaran dari sini, dari Al-Quran, kau nggak perlu itu percaya Muhammad nabiku, kau nggak perlu. Kau nggak perlu itu percaya kalau yang di Syiah Ahlul Bait atau di Sunni sahabat-sahabatnya Khulafaur, nggak perlu. Siapapun bisa mengambil pelajaran dari sini. Bagaimana Allah menghendaki kebaikan bagi manusia agar engkau tidak masuk ke dalam neraka sakor, maka sebisa mungkin engkau tidak tergolong kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Karena sholat juga dibagi lagi. Sholat syariat dengan sholat hakikat sebagai manusia. Mungkin kau tidak sholat sebagai syariat, tetapi hakikatnya kau berbuat baik. Kan Rasulullah juga begitu. Kalau kau tidak mengakui aku sebagai nabi, minimal kau berlaku baik kepada sesama manusia. Minimal kau tidak melukai umatku, minimal kau tidak mencederai umatku, minimal kau tidak membunuh umatku. Begitu. Karena tidak ada paksaan dalam beragama, apalagi agama Islam. Allah melarang sangat. Dibutuhkan keinsapan, kecerdasan. Yang kalau di masa sekarang agama itu dikambing hitamkan sebagai
biang kerok dari penghambat kemajuan, biang kerok dari penghambat dunia globalisasi, dunia internet dan sebagaimana macam lain pembangunan itu. Ya nggak masalah mereka berpikiran seperti itu. Toh karena memang di dalam agama Islam sendiri terdapat banyak oknum-oknum yang luar biasa, sial dan kalangan juga. Bagaimana mungkin sesama Islam saling berperang, coba. Ya, ISIS masih bergerak, Taliban coba memandang rakyatnya itu sebagai tidak berharga, menghambat kemajuan intelektualitas manusia. Wanita masih dinomorduakan hakikat sosialnya. Ya wajar mereka berpikiran seperti itu. Jangan lantas kita menghakimi mereka masuk neraka segala macam, jangan. Nanti malu sendiri ketika kita terbakar di neraka, mereka masuk surga. Kok bisa begitu? Ya karena begitu, hakikat sholatnya itu lebih dalam lagi daripada syariat. Hati-hati. Lalu kemudian mereka termasuk orang yang suka membicarakan untuk tujuan yang buruk. Salah satu tuh. Lalu kemudian tidak memberi makan orang miskin, coba. Makanya Allah mengatakan siapapun yang berkehendak untuk mengambil pelajaran darinya silakan. Makanya Al-Quran itu seperti samudra luas, siapapun boleh berenang di dalamnya, boleh melihat keindahan palung-palungnya, keindahan ikan-ikan yang ada di dalam samudranya, boleh. Berlayar juga boleh, silakan. Makanya sebagian, terutama di ajaran Syiah ya, bahwa kapal Nabi Nuh juga kelak nanti akan menjadi syafaat bagi penghuni neraka. Makanya itu samudra hikmah Al-Quran, siapapun boleh mengambil pelajaran. Kan sudah dijelaskan bagaimana ahli Tao itu juga luar biasa keindahan tutur katanya. Pas membaca Al-Quran ini memang nggak jauh beda. Menghormati wanita, menghormati anak yatim, menghormati orang miskin, melindungi kaum yang terjalimi, penindasan sangat tidak dianjurkan, sama begitu. Siapapun yang berkehendak silakan ambil pelajaran dari surat Al-Mudaththir. Indah, luar biasa indah. Dan kalau ditilik lebih dalam, tidak ada jarak antara Tuhan dengan hambanya. Tidak ada jarak antara majikan dengan babunya. Ya, ini kita manusia, tidak ada jarak. Indah, luar biasa. Meskipun ada beberapa sebagai pemberi peringatan nyata bahwa sekali-sekali tidak Muhammad, mereka itu tidak percaya kepada akhirat. Makanya siapapun yang berkehendak silakan ambil pelajaran dari surat Al-Mudaththir ini. Orang yang berkemul, Rasulullah yang sedang istirahat dibangunkan. Ayo, ingatkan itu. Khalid bin Walid, ayahnya Al-Walid Al-Mughirah. Ingatkan, kelak dia akan masuk neraka Sakor.
Alhamdulillahirabbil alamin.